Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, alhamdulillah kita sekarang sudah masuk ke modul ke-8, yaitu tentang storytelling. Jadi storytelling itu adalah berjualan dengan cara bercerita. Nah, teman-teman jangan heran ya, kok bisa ya cerita untuk berjualan atau berjualan dengan cerita kok bisa gitu diterapkan dalam promosi yang kita lakukan gitu. Kenapa? Karena memang storytelling ini adalah bagian dari cara penjualan dengan soft selling. Artinya penjualan, cara menawarkannya tidak secara terang-terangan atau belak-belakan, tapi cara penjualan secara halus. Nah, hal ini berbeda dengan cara penjualan dengan hard selling atau penawarannya dilakukan secara terang-terangan, belak-belakan, dan sejelas-jelasnya gitu. Nah, di mana sih penerapan storytelling dan hard selling ini? Nah, kalau di hard selling itu teman-teman bisa terapkan di cara penjualannya seperti di marketplace. Nah, di situ jualannya sangat terang-terangan dan belak-belakan ya. Produknya disebutkan, kemudian harganya disebutkan, cara pengirimannya disebutkan, dan semuanya itu memang seperti itu gitu, saklek. Jadi ada harga, ada produk, ada harga, ada produk, ada harga, ada cara pembelian, cara penawarannya, dan bagaimana. Semuanya itu ada di situ. Nah, kalau dalam storytelling justru bisa diterapkan di media sosial. Kenapa harus di media sosial? Karena media sosial itu adalah media untuk media untuk bersosialisasi, bukan untuk media berpromosi. Jadi kalau kita jualannya di media sosial tapi pakai cara hard selling, nah itu tentu pasti akan membuat teman di VM media sosial kita itu atau friend list kita atau follower kita menjadi tidak suka gitu, atau merasa merasa kurang respect gitu, karena mereka merasa selalu dijuali dari postingan-postingan kita secara hard selling. Nah, beda halnya kalau kita jualan di media sosial secara halus dengan soft selling atau dengan cara bercerita seperti ini. Jadi mereka, teman-teman di Facebook kita atau friendlist kita ataupun follower kita nggak merasa jengah, nggak merasa dijualin dari postingan-postingan yang kita buat. Oke, itulah ya kenapa perbedaannya soft selling dan hard selling gitu. Nah, dan storytelling adalah bagian dari soft selling itu tersebut. Nah, sekarang powerful mana antara hard selling dan soft selling? Menurut saya dua-duanya sangat powerful, cuma hanya cara penggunaannya saja yang berbeda. Kalau hard selling kita bisa terapkan di main marketplace ataupun kepada pelanggan kita. Nah, atau yang sudah sangat mengenal kita, atau yang sudah sangat percaya kita, dan mereka sudah tahu kita jualan apa. Nah, itu kita bisa cara tawarkan mereka dengan cara hard selling gitu. Nah, kalau berbeda dengan orang-orang yang belum mengenal kita, belum begitu percaya sama kita, makanya kita bisa berjualan dengan cara soft selling ini, atau cara tekniknya dengan soft selling. Nah, sekarang saya jelaskan ya, kenapa sih storytelling itu, cara jualan dengan bercerita itu sangat powerful juga selain dengan cara hard selling. Oh ya, namun sebelumnya saya jelaskan dulu kenapa sih storytelling ini bisa dipakai untuk jualan gitu, selain jualan di media sosial ya. Ya, pertama karena kita itu secara manusia itu karena kita itu sebagai manusia dan secara naluriahnya itu kita suka dengan bercerita dan ceritain gitu. Jadi setiap orang itu sebetulnya suka dengan bercerita dan ceritain. Nah, gampang kok kita ngelihat buktinya kalau kita sebagai manusia itu senang bercerita dan diceritain. Nah, kalau kita nongkrong gitu ya di kafe atau di warung-warung kopi gitu, atau ngumpul-ngumpul di pinggir jalan atau di suatu tempat gitu, pasti kita akan bercerita tentang suatu hal, dan kita juga akan menerima cerita dari orang lain. Jadi secara umum manusia itu sebetulnya suka bercerita dan diceritain. Jadi maka dari itu storytelling ini bisa kita pakai saat berjualan. Nah, sekarang kenapa sih storytelling itu powerful juga untuk jualan gitu? Ya itu tadi, secara naluriah senang bercerita dan ceritain. Hal lain juga karena bercerita itu bikin penasaran gitu.
Buktinya aja kalau misalnya, maaf nih ya untuk umumnya para wanita gitu. Kalau memang ada yang suka ngomong, atau bukan para wanita aja sih, kalau kita juga gitu, kalau misalnya ada yang ngomong, tahu nggak sih? Atau ada yang bilang, udah tahu belum? Nah itu aja kan sudah bikin orang penasaran gitu kan, yang dengarnya gitu. Nah jadinya mau nggak mau deh kita mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang lain. Jadi di sini ada unsur keponya gitu, pengen tahunya tinggi. Maka dari itu ketika dengan bercerita juga bisa bikin penasaran. Contoh lainnya adalah kalau kita nonton, kalau ada film yang akan launching bulan depan atau minggu depan gitu, pasti sudah ada iklan trailernya entah di televisi atau di lainnya gitu. Iklan itu berupa potongan-potongan cerita adegan dari film yang akan di launching pada bulan depan atau minggu depan gitu. Nah itu juga itu juga bisa membuat rasa penasaran kita. Kalau film itu ternyata seru dari hasil iklannya, dari trailernya itu bisa bikin kita seru. Kalau trailer film itu bisa bikin kita penasaran karena trailernya menunjukkan ada keseruannya, ada ketegangannya, ada lucunya dari unsur komedinya. Nah, paling tidak itu akan membuat kita penasaran gitu untuk bisa segera nonton. Nah itu salah satu contoh kenapa storytelling juga bikin penasaran. Oke, nah contoh lain maksud saya kenapa storytelling powerful juga, karena storytelling itu mudah dipahami. Kalau kita buat iklan secara storytelling gitu, pembaca nggak perlu berpikir keras untuk mengetahui manfaat produk yang akan kita jual gitu. Mereka bisa tahu dari ucapan atau kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh tokoh utama dalam cerita yang kita buat. Nah dari situ mereka akan secara nggak langsung akan sadar, oh ternyata manfaat produk ini bermanfaat seperti ini gitu. Dan ini ada tokoh ini loh yang sudah merasakannya gitu. Jadi mereka menjadi lebih paham dengan teknik seperti ini. Selain itu, kenapa copywriting juga powerful untuk dipakai untuk beriklan maksud saya, ya karena dengan bercerita itu karena cerita itu tidak mudah dilupakan. Buktinya saja tiap orang pasti punya pengalaman. Teman-teman juga punya pengalaman saat berjualan produk yang teman-teman jual. Entah itu ada yang bikin kaget, entah ada yang bikin sakit hati, entah ada yang bikin sangat senang gitu kan. Nah itu bisa dijadikan bahan untuk bercerita. Apalagi kalau pengalaman-pengalaman yang teman-teman rasakan itu sangat menginspirasi gitu, tentu itu akan selalu diingat oleh pembaca kita gitu, pembaca storytelling yang kita buat. Oke, selanjutnya kenapa storytelling juga powerful? Ya karena dengan storytelling itu kita bisa mengubah persepsi pembaca. Kita bisa membuat pembaca lebih termotivasi. Atau bahkan bisa membuat orang, saya ingin jadi seperti dia, tokoh ini gitu, yang bisa jadinya mereka bisa mengubah jadi cerita itu bisa mengubah pembaca gitu. Nah, oke. Nah, sampai sini paham ya kenapa storytelling itu powerful untuk berjualan. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bagaimana cara menuliskan storytelling untuk jualan yang kita lakukan gitu. Nah, sebelumnya teman-teman masih ingat kan materi di modul 1 soal mendobrak kebutuhan menulis? Nah, Anda bisa menggunakan cara curhat itu untuk membuat storytelling. Saat Anda merasa senang karena ada banyak yang minat sama produk Anda, itu juga misalnya itu ditulis saja. Lalu bisa selipkan tentang manfaat produk dalam cerita tersebut. Atau saat Anda mendapatkan testimoni positif ya, nah itu juga bisa dijadikan bahan untuk storytelling yang kita buat. Ataupun kalau ada anggota tim penjualan atau reseller atau agen yang teman-teman punya gitu, ketika mereka berhasil mencapai target penjualannya, kita minta aja cerita bagaimana mereka bisa mencapai target tersebut gitu. Apa saja perjuangannya, apa saja pengorbanannya, dan apa saja hambatan dan kendalanya sampai akhirnya mereka berhasil
memenuhi target yang kita tetapkan. Nah, itu bisa kita tuliskan dalam storytelling yang kita buat itu. Jadi secara nggak langsung dari curhat seperti itu bisa menjadi bahan untuk promosi lewat storytelling. Nah, itu gambaran umumnya ya. Nah, sekarang tahapannya bagaimana untuk bisa membuat storytelling untuk promosi yang kita lakukan. Nah, pertama kita perlu tentukan dulu tujuannya apa. Teman-teman perlu memikirkan dulu, apakah storytelling itu bertujuan untuk hanya sharing atau berbagi saja tanpa ada jualan, untuk ingin memperkenalkan produk, mengarahkan pembaca untuk membeli, membangun interaksi, menginformasikan produk yang mau launching, menghibur, menyampaikan kebaikan, kasih testimoni pembaca atau membangkitkan emosi. Nah, semua itu perlu dirumuskan dulu ya. Teman-teman perlu pikirkan dulu apa ya tujuannya ingin teman-teman tulis. Nah, misalnya aja teman-teman ingin bercerita tentang pengalaman saat berjualan produk X gitu misalnya. Bisa saja mulai bercerita tentang saya ingin mendapatkan penghasilan seperti ini dari penjualan X ini. Makanya saya harus seperti ini, seperti A, lakukan A, B, C, D, E gitu. Terus tidak lupa juga dengan marketing langitnya, harus sholat lah atau berdoa, bersedekah dan macam-macam, itu bisa dituliskan semua. Dan ternyata hasilnya setelah melakukan marketing langit dan marketing bumi misalnya, teman-teman hasilnya ternyata melebihi dari keinginan yang teman-teman. Nah, itu bisa teman-teman tuliskan dalam storytelling yang kita buat. Oke, itu pertama, yaitu tentukan tujuannya. Langkah kedua adalah siapa tokoh ceritanya. Nah, tokoh cerita ini bisa diri kita sendiri, misalnya kalau pakai cerita tentang curhat, atau kita bisa pakai cerita orang kedua. Kalau kita bercerita pakai diri kita sendiri, berarti kata-kata yang dipakai adalah saya, aku, dan hanya itu. Dan kalau orang kedua, berarti kata-katanya adalah dia, nama dia, mereka, jika memang ceritanya banyak, dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah menentukan siapa tokohnya, kita buat alur ceritanya bagaimana. Apakah ini alurnya maju? Maksudnya adalah dari yang tadinya dia nggak bisa menjadi bisa, yang tadinya banyak hambatan kemudian bisa akhirnya mengalahkan hambatan. Nah, itu disebut dengan alur maju. Atau teman-teman bisa juga menggunakan alur mundur, yaitu dari hasil pencapaian dulu kemudian menceritakan bagaimana perjuangannya akhirnya bisa mendapatkan keberhasilannya itu. Nah, dalam membuat alurnya ini kita tentu harus tahu juga ada bagian masalah, klimaks, dan hasil. Nah, ini yang harus ada dalam bagi alur cerita tersebut. Berarti di situ kita menceritakan tokoh A yang misalnya tadinya nggak bisa jualan, terusnya akhirnya dia harus belajar, lalu ternyata dari belajar nggak cukup, harus punya modal lagi yang lebih besar, kendalanya tidak direstui suami misalnya. Nah, kemudian ternyata selanjutnya lambat laun ketika sambil berproses, si A ini ternyata bisa mencapai keberhasilannya, apa yang diinginkannya tercapai. Jadi di situ ada bagian tentang masalahnya, klimaksnya, dan hasilnya. Nah, teman-teman harus membuat seperti itu. Oke, sampai sini paham ya apa yang harus dibuat untuk storytelling gitu. Jadi pertama, tentukan tujuannya apa. Kedua adalah menentukan siapa tokohnya, bisa diri kita, bisa orang lain, atau justru orang lain di luar diri kita. Dan ketiga adalah membuat bagaimana alur ceritanya, yang di dalamnya ada masalah yang harus dihadapi, klimaks masalah tersebut, sampai hasilnya bagaimana. Nah, itu yang bisa kita lakukan saat membuat storytelling. Oke, sampai sini modul ke-8. Tugasnya adalah membuat satu tulisan storytelling mengenai produk yang Anda jual dengan cara yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.